Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI, yang saat ini sedang menyaksikan program Sapaan Gembala. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas dari GKI Banyuwangi. Sungguh senang dan berbahagia bagi saya untuk dapat bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan di bulan Februari ini, yang seringkali disebut oleh banyak orang sebagai bulan kasih sayang. Sebelum kita bersama-sama menggumulkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga kami bukan hanya dapat mendengar, merenungkan, tetapi kami dapat belajar melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan kasih sayang ini, saya mengajak kita mengumpulkan tema pasangan yang sepadan. Pembacaan firman Tuhan akan saya ambil dari Kejadian pasal 2, ayat 18, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 24. Saya bacakan bagian kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya. Lalu menutup rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita diajak untuk memilih pasangan seperti apa sih yang akan kita pilih? Mungkin sebagian orang akan menjawab, saya mau memilih pasangan yang cakep, yang terpandang, pekerjaannya bagus, keluarganya terhormat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kecakapannya, keterpandangannya itu, pekerjaan dan keluarganya tidak lagi sama seperti dulu? Cakepnya luntur dimakan usia. Tetap cakep, tapi udah banyak keriputnya. Lalu pekerjaannya yang dulu terpandang, sekarang sudah pensiun. Tidak punya lagi pekerjaan yang hebat seperti waktu muda. Apa yang akan kita lakukan? Menyesal? Atau ganti lagi pasangan yang lain? Atau mungkin ada orang yang demi mendapatkan orang yang dia suka, yang menurutnya ini adalah pasangan saya nih, terbaik untuk saya, maka orang itu rela melakukan berbagai hal. Meskipun ia tahu hal yang ia lakukan untuk mendapatkan orang tersebut tidak baik, tetapi dia rela melakukan itu.
Apakah demikian hidup kita memandang pasangan kita? Hari ini kita diajak untuk menghayati tema pasangan yang sepadan. Maka apa sih sepadan itu? Kalau kita bicara soal sepadan, maka seharusnya kita, saya dan pasangan, Bapak Ibu dan pasangan Bapak Ibu masing-masing, seharusnya sepadan. Iya, apa sih sepadan? Seimbang, setara. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih tidak hebat di antara kita dan pasangan kita. Sehingga kesetaraan itu memampukan kita untuk bisa menjadi teman yang sesuai, yang bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, karena kita merasa kita punya teman yang setara dengan kita, selevel. Kalau kita bilang, pasangan saya ini sepadan, maka kita juga bisa bekerja sama dengan dia. Membangun segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan rumah tangga. Bekerja sama, saling melengkapi. Dan dari situ, kita dan pasangan kita akan menjadi lengkap. Komplit. Segala sesuatu yang baik bisa kita hadirkan dalam kehidupan bersama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika hari ini kita diajak untuk menghayati tema pasangan yang sepadan, maka pasangan yang sepadan bukan ngomong soal tampang, soal pekerjaan, soal keluarga, dari mana ia berasal, bukan. Tetapi ketika kita berani memandang orang yang kita cintai itu setara dengan kita. Lalu kita berani bekerja sama, dan kita menjadi lengkap. Itulah sepadan. Oleh sebab itu, mengawali bulan kasih sayang ini, kata banyak orang, saya mengajak kita untuk melihat pasangan kita. Apakah saya adalah pasangan yang sepadan dengan pasangan saya? Apakah saya berani menerima dia sebagai orang yang setara dengan saya? Apakah saya berani bekerja sama dengan dia, menjalani kehidupan ini? Sehingga saya bersama dengan dia, pasangan saya, menjadi lengkap. Buat yang jomblo, yang belum punya pasangan, jangan khawatir. Tuhan telah menyediakan pasangan untuk masing-masing kita. Nantikanlah, carilah, dan mintalah pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi pasangan kepada setiap kita yang jomblo, tepat pada waktunya. Buat yang sudah punya pasangan, ingat, cakep pasti akan berlalu, hilang. Pekerjaan yang hebat juga pasti akan berlalu. Semuanya nanti pada saatnya akan pensiun, hilang pekerjaan hebatnya. Tapi kita diajak untuk mengingat bahwa pasangan kita adalah penolong bagi kita. Ia setara dengan kita. Dan kita mau bersama-sama bekerja sama dengan dia. Menjalani kehidupan ini. Maka jangan menyesal. Jangan mengeluh. Tapi mari terus bangun kerjasama dengan pasangan kita. Disitulah kita menjadi sepadan. Aurelius Agustinus, seorang bapak gereja, pernah menulis demikian. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya. Bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya, untuk menjadi rekan yang sepadan, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dekat di hatinya untuk dicintai.
Semoga firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk memandang pasangan kita sebagai pasangan yang sepadan. Selamat merayakan bulan penuh kasih sayang, dan selamat menghayati cinta bersama pasangan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami menjalani kehidupan kami dengan pasangan kami yang merupakan pasangan sepadan di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan saling menghargai, saling mencintai, sehingga kami terus dapat bekerja sama dan menjadi lengkap. Terima kasih untuk orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami menjadi pasangan kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang terus menantikan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup kepada mereka yang menantikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah sapaan gembala pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk terus berani hidup dan berkarya baginya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.